Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Idayu Putri Andari dengan NIM 220612204. Di sini saya sebagai dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Di sini saya akan membahas mengenai penjelasan anestesia umum dan juga general anestesia. Baik, yang pertama anestesia, di mana sebelum saya akan menjelaskan mengenai general anestesia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anestesia umum terlebih dahulu, di mana anestesi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu an yang berarti tidak, dan juga aestesi yang berarti persepsi atau rasa. Sehingga anestesi merupakan suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi adalah keadaan tanpa rasa without sensation, tetapi bersifat sementara dan dapat kembali kepada keadaan semula. Kemudian, tindakan anestesi yang baik terdiri dari 3 komponen, yaitu hipnotik, yaitu hilangnya kesadaran, kemudian analgesia, yaitu bebas nyeri, dan juga relaksasi otot rangka atau mati gerak. Untuk medikasi sebelum anestesi, yaitu untuk menghilangkan kecemasan, jika diperlukan, berikan golongan benzodiazepin, yaitu diazepam, lorazepam, midazolam. Kemudian untuk mencegah alergi, di sini bisa diberikan antihistamin. Untuk mencegah mual dan muntah, di sini berdasarkan PONF dan juga bisa diberikan antimimetik. Kemudian untuk memberikan analgesia, di sini bisa diberikan opioid. Kemudian untuk mencegah peningkatan asam lambung yang berlebih, karena puasa seringkali asam lambung meningkat dan juga bisa diberikan obat golongan PPI. Kemudian untuk mencegah bradikardi dan juga mengurangi sekresi, maka obat yang dipilih sifatnya adalah parasimpatis yang dominan. Akan memudahkan terjadinya bradikardi atau obat tertentu yang menyebabkan hipersekresi, sehingga bisa diberikan obat sulfasatropin atau anti-hipersekresi. Kemudian, stadium anestesia itu meliputi dari stadium 1 sampai stadium 4. Stadium 1 yaitu stadium analgesia, di mana di sini dimulai sejak masuknya obat induksi sampai hilangnya kesadaran yang ditandai dengan hilangnya refleks bola mata. Kemudian stadium 2 yaitu stadium ekstasi, yaitu setelah kesadaran hilang, maka akan timbul ekstasi dan juga delirium. Untuk stadium 3 yaitu stadium pembedahan di mana dibagi menjadi plana 1 hingga plana 4, di mana stadium 3 ini disebut dengan stadium pembedahan, yaitu dimulai dari nafas otomatis sampai hentinya nafas. Untuk stadium 3 ini dibagi lagi menjadi plana 1 dan juga sampai plana 4, di mana plana 1 yaitu mulai dari nafas otomatis sampai gerak bola mata berhenti. Kemudian plana 2 yaitu gerak bola mata berhenti sampai nafas torakal melemah. Kemudian plana 3 yaitu nafas torakal melemah sampai nafas torakal itu berhenti. Plana 3 ini dapat optimal digunakan untuk operasi. Kemudian untuk plana 4 yaitu nafas torakal berhenti sampai nafas diafragma itu berhenti. Kemudian stadium 4 yaitu stadium paralisis, di mana di sini dilanjutkan dengan adanya paralisis dari diafragma. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai general anesthesia. Di mana di sini kita akan membahas anestesia umum intravena, anestesia umum inhalasi, dan juga anestesia imbang. Di
di mana dari anestesia umum intravena ini yaitu anestesia umum yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesia parenteral langsung ke pembuluh darah vena. Di mana yang pertama itu ada anestesia intravena klasik yang terdiri dari komponen trias yaitu hipnotik dan juga analgesia. Untuk batasannya adalah pemakaian kombinasi obat tertentu, misalnya obat kentamin hidroklorida dengan sedatif, misalnya diazepam, midazolam, atau dehydrobenspiridol. Untuk indikasinya yaitu pada operasi kecil hingga sedang yang tidak memerlukan relaksasi rapang operasi yang optimal dan juga berlangsung singkat. Untuk kontraindikasinya yaitu tidak boleh pada pasien yang rentan terhadap obat-obatan simpatomimetik seperti pada pasien diabetes, hipertensi, tirotoksisitosis, dan juga pykromocytoma, di mana pasien yang menderita hipertensi intrakranial dan juga pasien yang menderita glukoma, juga pasien intraokuler. Kemudian untuk tata laksana anestesi intravena klasik yaitu dapat dilakukan persiapan rutin, pemasangan alat pantau yang diperlukan, kemudian induksi dengan salah satu obat sedatif, misalnya diazepam intravena 0,4 sampai 0,5 mg atau per kilogram berat badan, ditunggu 2-3 menit, kemudian bisa diberikan ketamin HCl, larutan 1%, bisa diberikan 1-2 mg per kilogram berat badan, intravena pelan. Kemudian, dosis tambahan dapat diberikan setiap interval waktu 15 menit dengan dosis setengahnya dari dosis awal. Untuk mendalamkan anestesi, misalnya bisa diberikan obat sedatif atau hipnotik, misalnya tiopenal. Kemudian yang kedua yaitu anestesi intravena total untuk komponen trias yang bisa dipenuhi, yaitu hipnotik, analgesia, dan juga relaksasi otot. Untuk batasannya itu pemakaian kombinasi obat anestetika intravena yang berkhasiat hipnotik, analgetik, dan juga relaksasi otot secara berimbang. Untuk indikasinya yaitu operasi yang memerlukan relaksasi lapang operasi optimal. Untuk kontraindikasinya yaitu sebenarnya tidak ada kontraindikasi absolut. Tetapi untuk pilihan obatnya bisa disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk tata laksana dari anestesi intravena total, yaitu dilakukan persiapan rutin, pemasangan alat pantau yang diperlukan, persiapan alat-alat dan juga obat-obatan resusitasi, kemudian siapkan alat bantu nafas manual atau alat bantu nafas mekanik dan juga mesin anestesia. Lalu induksi dapat dilakukan dengan diazepam atau ketamin dan juga obat hipnotik lain, misalnya suksinilkolin intravena. Kemudian berikan nafas bantuan melalui sungkup muka dengan oksigen 100%. Lakukan laringoskopi dan juga pasang pipa endotrakeal. Kemudian fiksasi dari pipa endotrakeal dan hubungkan dengan alat bantu nafas. Kemudian berikan obat anestesi intravena yang dibutuhkan. Pernafasan pasien bisa dikendalikan secara mekanik atau bantuan tangan dan dapat diberikan suplemen oksigen. Kemudian selesai operasi bisa diberikan pemberian obat-obatan itu dihentikan, kemudian bisa diberikan obat antikolinesterase, di mana misalnya bisa diberikan neostigmin dan juga bisa dikombinasi dengan atropin. Setelah pelumpuhan otot pulih, maka pasien bisa mampu bernafas spontan
Jadi kita ekstubasi dari pipa endotrakealnya itu. Kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu anestesi analgesia neurolab, di mana di sini untuk komponen triasnya itu yang dipenuhi, yaitu sedasi atau hipnotik ringan, dan juga analgesia ringan. Untuk batasannya, pemakaian kombinasi obat neuroleptik dengan analgetik opiat secara intravena. Kemudian untuk indikasinya yaitu tindakan diagnostik endoskopi, suplemen tindakan anestesia lokal, untuk kontraindikasinya yaitu penderita Parkinson, penderita penyakit paru obstruksi, kemudian bayi, anak-anak, dan juga kontraindikasi yang relatif. Kemudian untuk tata laksana anestesia analgesia neurolab yaitu bisa dilakukan persiapan dari prabedah sama dengan teknik lainnya. Kemudian untuk pramedikasinya bisa diberikan sulfas atropin dan juga dehydrobenspiridol, dan juga bisa diberikan petidin secara intramuskular 30-45 menit sesuai dengan dosis sebelum anestesia dimulai. Kemudian bisa dipasang alat pantau dan juga diinduksi dengan dehydrobenspiridol 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan, dan juga bisa diberikan fentanyl 2 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian tunggu 5-10 menit setelah pasien mengantuk dan acuh tak acuh, maka tindakan bisa dilakukan. Kemudian untuk menekan rangsang lokal, tindakan bisa diberikan obat analgetika lokal semprot. Kemudian yang kedua yaitu anestesi umum inhalasi, di mana ini merupakan teknik anestesia yang dilakukan dengan jalan pemberian kombinasi obat anestesia inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui obat atau mesin anestesi langsung ke udara respirasi yang dihirup oleh pasien. Untuk anestesia inhalasi ini terdiri dari 2 jenis gas, yaitu ada yang halogen dan juga non-halogen. Misalnya yang non-halogen itu ada nitrous oxide, dan juga yang halogen hidrokarbons itu ada halotan, enfluan, isofluran, desfluran, sevofluran, dan juga metosifluran, neprosiktosikti. Kemudian untuk keuntungannya itu mampu mengontrol kedalaman anestesi dengan cepat, kemudian metabolismenya sangat minimal, dan juga disekresikan melalui eksalasi. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan induksi dengan menggunakan anestesi inhalasi, yaitu yang pertama dari kelarutan gas dalam darah, di mana ini mempengaruhi dari kecepatan induksi. Jadi, semakin rendah tingkat kelarutan gas dalam darah, maka gasnya akan sebentar berada di dalam darah. Kemudian semakin cepat masuk ke otak. Sedangkan semakin tinggi tingkat kelarutan gas dalam darah, maka gas itu berada lebih lama di dalam sirkulasi, maka lebih lambat jadinya masuk ke otak. Jadi kesimpulannya, apabila kelarutannya rendah, induksi dan pemulihannya akan cepat, misalnya nitrous oxide. Kemudian untuk kelarutannya tinggi, induksi dan pemulihannya akan lebih lama, misalnya halotan. Kemudian yang kedua yaitu kelarutan gas dalam lemak, di mana di sini menunjukkan seberapa paten efek suatu obat terhadap tubuh. Misalnya, semakin mudah larut dalam lemak, maka efek obat dalam tubuh semakin kuat atau paten. Contohnya, obat yang mudah dalam lemak yaitu halotan. Kemudian, semakin kuat efek obat, maka dosis yang diperlukan akan semakin sedikit untuk mendapatkan efek yang sama. Kemudian yang ketiga, yaitu tekanan parsial gas yang diinspirasi. Tekanan parsial gas
yang tinggi di paru-paru akan menghasilkan pencapaian tinggi, pencapaian tingkat anestesi yang lebih cepat dan dalam darah. Kemudian untuk laju ventilasi, semakin besar ventilasi, maka akan semakin cepat meningkatkan alveolar dan juga tingkatan parsial darah, dan juga onset timbulnya anestesi juga semakin cepat. Kemudian efek ini dinamakan dalam induksi keadaan anestesi. Kemudian aliran darah paru, di mana di sini pada aliran darah paru tinggi, tekanan parsial gas naik, pada kecepatan yang lebih lambat, kecepatan timbulnya anestesi berkurang. Kemudian, pada laju aliran darah rendah, onsetnya akan semakin cepat. Kemudian pada circulatory shock dan juga efek dapat mempercepat laju onset dengan kelarutan darah tinggi. Kemudian untuk gradien konsentrasi enterovenosa itu penyerapan anestesi terlarut ke dalam jaringan dengan perfusi tinggi dapat menurunkan tekanan gas dan juga mix venous blood, di mana mempengaruhi tingkatan timbulnya anestesi karena pencapaian keseimbangan tergantung pada perbedaan dalam ketegangan anestesi antara darah arteri dan juga darah vena. Kemudian dilanjutkan dengan minimum alveolar anesthetic concentration, di mana ini adalah MAC. Untuk definisinya adalah konsentrasi alveolar dapat diperlukan untuk menghilangkan respon terhadap stimulus nyeri dengan standar 50% pasien. Untuk potensi anestesi inhalasi paling baik diukur dengan minimum alveolar anesthetic concentration atau MAC. Nilai MAC menurun dalam penggunaan opioid dan nilai MAC dalam pembedahan umumnya minimal 1,2 sampai 1,1. Kemudian gambar di samping ini merupakan ilustrasi dari MAC dan juga gas-gas ataupun obat-obatan yang dipakai dalam inhalan. Kemudian ini adalah contoh obatnya. Jadi yang minus itu tidak ada khasiat, yang plus itu khasiat ringan sampai sedang, yang plus 2 itu khasiatnya kuat. Nitrous oxide ini dia tidak akan mempunyai khasiat hipnotik dan juga relaksasi otot, tetapi memiliki khasiat analgetik yang ringan sehingga nitrous oxide ini seringkali dikombinasikan dengan gas-gas inhalasi lain, misalnya dikombinasikan dengan halotan yang mempunyai efek hipnotik yang kuat, kemudian efek analgetik dan juga relaksasi otot yang ringan. Jadi nitrous oxide ini sering dikombinasikan dengan obat-obatan yang berada pada tabel ini. Untuk eliminasinya, anestesi inhalasi ini diakhiri dengan retribusi dari otak ke darah, dan juga eliminasi obat melalui paru-paru, yaitu melalui eksalasi. Tingkatan pemulihan dari anestesi menggunakan agen dengan kelarutan dalam darah rendah, jadi koefisien partisi gas lebih cepat daripada anestesi dengan kelarutan dalam darah rendah. Kemudian desfluran dan juga sevfluran ini merupakan anestesi inhalasi baru dengan waktu pemulihan yang jauh lebih pendek. Dan yang terakhir yaitu anestesia imbang, di mana di sini teknik anestesia umum dengan menggunakan kombinasi obat-obatan, baik anestesia intravena maupun anestesia inhalasi atau kombinasi. Kemudian untuk indikasinya, yaitu teknik ini dilakukan pada operasi besar dan lama, misalnya pada operasi kraniotomi, laparotomi, dan juga operasi dengan posisi khusus seperti miring dan juga tengkurap, dan juga operasi yang lebih dari 1 jam. Kemudian dari kontraindikasinya yaitu berhubungan dengan efek farmakologi obat yang digunakan. Kemudian, untuk tata laksananya, pasien dipersiapkan sesuai dengan pedoman, lalu dipasangkan EKG,
Kemudian siapkan alat dan juga obat untuk resusitasi. Kemudian siapkan dari mesin anestesia, di mana di sini diinduksi dengan pentotal atau obat hipnotik lain, dan juga bisa diberikan obat pelumpuh otot, misalnya succinicolin intravena secara cepat. Kemudian bisa juga diberikan nafas buatan melalui sungkup muka dengan oksigen 100%. Kemudian dilakukan laryngoskopi dengan pasang pipa endotrakeal, lalu difiksasi pipa endotrakealnya dan dihubungkan dengan mesin anestesi. Kemudian berikan salah satu kombinasi obat inhalasi, misalnya seperti N2O dan juga ditambah dengan oksigen. Ini merupakan obat narkotik sedatif dan juga serta obat pelumpuh otot non-depolarisasi secara intravena. Kemudian dosis ulangan dapat diberikan secara intravena, intermittent, atau kontinu. Kemudian kendalikan nafas pasien secara manual atau mekanik, dan juga pantau tanda vital dari pasiennya. Kemudian pada operasi setelah selesai, hentikan gas N2O dan juga berikan O2 selama diberikan oksigen 100% selama 2-5 menit, kemudian berikan penawar obat pelumpuh otot, misalnya neostigmin, bersama-sama dengan atrofin sulfat bila diperlukan, diberikan antagonis narkotik, kemudian ekstubasi dari pipa endotrakealnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.